Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 6, yang mana akan membawakan tema yang berjudul kompensasi manajemen pada Lincoln Electric Company, yang mana anggotanya yaitu saya sendiri, Muhammad Iftaul Fadli, dan rekan saya Elva Fajuliati, Devila Prastika, dan Erika Permata. Oke, selanjutnya, di sini ada tinjauan pusaka. Kemudian kita langsung masuk ke pengertian dari manajemen kompensasi sendiri. Yang mana pengertiannya itu merupakan menurut Malayu tahun 2013, pengertian kompensasi merupakan suatu gaji pada uang yang diterima pada karyawan yang mana menghasilkan berupa barang langsung maupun tidak langsung sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Adapun menurut Tohardi dalam bukunya tahun 2014 yang menyatakan bahwa kompensasi dianjurkan dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan, yang mana tujuan dari gaji berdasarkan evaluasi pekerjaan adalah untuk mendapatkan gaji yang mendekati nilai dan adil. Adapun manfaat dari kompensasi ada 7, yang mana diantaranya yang pertama yaitu ikatan kerjasama, yang dimaksudkan adalah adanya pemberian kompensasi dapat terjalin kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Kemudian ada keputusan kerja, yang mana dalam pengertian ini adalah dengan adanya balas jasa, karyawan bisa memenuhi kebutuhan fiskal, sosial, dan ekonomi sehingga mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Yang ketiga ada pengadaan efektif, yang mana dimasukkan jikalau kompensasi yang diberikan cukup besar, maka pengadaan karyawan yang qualified bagi perusahaan akan lebih mudah. Yang keempat ada motivasi, diartikan sebagai balas jasa yang diberikan relatif besar, maka manajer akan lebih mudah untuk memotivasi bawahannya. Yang kelima ada stabilitas karyawan, yang diartikan adanya kompensasi yang adil dan layak, maka stabilitas karyawan dapat lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Dan yang keenam ada disiplin, yang diartikan pemberian balas jasa yang relatif besar berdampak pada kedisiplinan karyawan yang semakin baik. Dan yang ketujuh atau terakhir yaitu pengaruh pemerintah, yang mana jikalau kompensasi yang diberikan sesuai dengan undang-undang pembaruan yang berlaku, maka intensi pemerintah dapat dihindari. Adapun jenis-jenis kompensasi, yang pertama kompensasi langsung dan yang kedua adalah kompensasi tidak langsung. Yang mana kompensasi langsung menurut Hasibullah pada tahun 2013 menyatakan bahwa merupakan gaji yang diterima oleh pegawai yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya, yaitu dalam bentuk gaji, upah, dan upah intensif. Kompensasi langsung adalah hak pegawai dan kewajiban perusahaan untuk membayarnya. Adapun kompensasi langsung ini berbentuk gaji, upah intensif maupun uang lembur. Selanjutnya adalah kompensasi tidak langsung. Menurut Hasibullah tahun 2013 menyatakan bahwa kompensasi tidak langsung ini merupakan kompensasi bagi karyawan yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan, antara lain asuransi kesehatan, pensiun, pakaian dinas, kantin, musola, olahraga, dan tamasya. Kompensasi tidak langsung dapat berupa perusahaan memberikan layanan dan tunjangan kepada seluruh karyawan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk meningkatkan mereka. Adapun beberapa bagiannya yaitu diantaranya pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja, kedua perlindungan ekonomis terhadap bahaya, dan yang ketiga merupakan program pelayanan karyawan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada sistem pembayaran kompensasi. Menurut Hasibun, ada 3 macam sistem pembayaran kompensasi yang bisa dilakukan, yaitu yang A, sistem waktu. Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi ditentukan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Sistem waktu untuk pengelolaan pengupahan ini relatif mudah dan dapat diterapkan untuk karyawan jangka panjang atau pekerja harian. Kemudian yang B, sistem hasil. Dalam sistem hasil, besar kompensasi ditentukan berdasarkan unit yang diproduksi oleh pekerja, seperti perempatan, bibit, beras, liter, dan lain-lain.
Dalam sistem hasil, jumlah kompensasi yang dibayarkan selalu berdasarkan jumlah hasil yang diselesaikan, bukan berdasarkan lamanya waktu penyelesaian. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan pada pegawai tetap dan jenis pekerjaan yang tidak memiliki standar fisik, seperti pegawai administrasi. Kemudian yang C, ada sistem borongan. Sistem borongan adalah metode pengupahan yang menentukan besar jasa berdasarkan jumlah pekerjaan dan waktu yang dihabiskan. Penentuan besar gaji berdasarkan sistem borongan ini cukup rumit, butuh waktu untuk menyelesaikannya, dan berapa alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi. Faktor-faktor di bawah merupakan tantangan bagi perusahaan untuk memutuskan kebijakan kompensasi bagi setiap karyawannya. Menurut Sudarmin, antara lain ada yang pertama ada produktivitas. Perusahaan apapun berkeinginan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini berupa material ataupun keuntungan non-material. Maka dari itu perusahaan harus mempertimbangkan produktivitas karyawan dalam kontribusinya terhadap keuntungan perusahaan. Yang kedua ada kemampuan untuk membayar. Pemberian kompensasi tergantung kepada kemampuan perusahaan itu untuk membayar. Yang ketiga ada kesediaan untuk membayar. Kesediaan untuk membayar akan berpengaruh terhadap kebijaksanaan pemberian kompensasi kepada karyawannya. Keempat, ada permintaan tenaga kerja. Banyak sedikitnya karyawan ataupun tenaga kerja dapat mempengaruhi sistem pemberian kompensasi. Kelima, ada organisasi karyawan. Dengan adanya organisasi karyawan akan mempengaruhi kebijakan dalam pemberian kompensasi. Yang terakhir, ada peraturan perundang-undangan. Semakin baiknya sistem pemerintahan, maka akan berdampak pula pada sistem perundang-undangan, termasuk di bidang perburuhan, karyawan, atau ketenaga kerjaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, gambaran ringkasan perusahaan Lincoln Electric Company. Lincoln Electric Company yang disebut Lincoln merupakan perusahaan terkemuka dunia dalam produksi arch welding dan motor listrik yang merupakan produk pertama dari Lincoln. John C. Lincoln adalah pendiri Lincoln pada tahun 1895. Pada awal-awal tahun, Lincoln yang memproduksi motor listrik sebagai produk pertamanya, mengalami pertumbuhan walaupun kecil. Kemudian pada tahun 1907, saudara James membantu John untuk mengelola perusahaan dalam hal promosi. Sedangkan Jones fokus pada penemuan produk baru dan bertindak sebagai manajer produk. Setelah beberapa tahun kemudian, Lincoln mengembangkan bisnisnya tak hanya dalam produksi motor listrik, tetapi juga pada baterai charge untuk mobil listrik. Dan pada tahun 1909 mulai memproduksi welding set. Ketika Perang Dunia II pecah, banyak permintaan akan welding product. Saat itu penjual Lincoln meningkat tajam dari $4 juta ke $24 juta pada 1941. Karena permintaan akan welding produk yang begitu tinggi, produksi motor listrik ditiadakan selama masa perang. Selanjutnya, Lincoln selalu mengutamakan kepentingan pelanggan. Para eksekutif berusaha untuk membuat produk dengan kualitas yang meningkat dengan kos yang semakin kecil. Mereka sadar bahwa profit perusahaan adalah datang dari pelanggan. Lincoln juga memperlakukan karyawan dengan baik, sebab karyawanlah yang menciptakan produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Tidak ada struktur organisasi yang jelas di dalam Lincoln. Selain itu, rekrutmen karyawan dilakukan secara tertutup, kecuali untuk pembagian penjualan dan teknik. Dan hanya dengan wawancara
ada tes psikologi. Kompensasi terhadap karyawan di Lincoln itu selalu diukur secara finansial. Pegawai akan digaji dan diberi bonus berupa uang sesuai dengan kinerja mereka. Misal berdasar unit yang diproduksi, karyawan juga diberi kesempatan untuk memiliki saham Lincoln dengan tujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Next. Selanjutnya, problem perusahaan yang terkait dengan kompensasi manajemen. Dalam perusahaan Lincoln Electric Company, tidak ada struktur organisasi yang jelas. Selain itu, rekrutmen karyawan dilakukan secara tertutup, kecuali untuk pembagian penjualan dan teknik, dan hanya dengan wawancara tanpa ada tes psikologi. Yang kedua, kesulitan dalam implementasi sistem Lincoln di beberapa negara asing. Usaha Lincoln untuk mengangkut sistem dan prinsip tidak sesukses di tempat lain di seluruh dunia. Sebagai contoh di Jerman, hal ini disebabkan pekerja di Jerman tidak seproduktif pekerja di Lincoln di US. Yang ketiga, dalam perekrutan karyawan, perusahaan hanya mengandalkan wawancara. Tidak adanya tes psikologi, padahal psikotes sangat penting untuk mengetahui cocok atau tidaknya karyawan di posisi yang sekarang. Dan yang D, penerapan sistem kompensasi yang diterapkan oleh Lincoln di berbagai negara dunia belum tentu bisa diterima, karena setiap negara memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda. Dan yang E, penghematan biaya yang dilakukan oleh Lincoln hanya pada memaksimalkan kinerja karyawannya tanpa melihat elemen yang lain. Tentu hal tersebut akan menjadi ancaman bagi Lincoln jika para pesaingnya telah menemukan penghematan biaya yang lebih efektif lagi. Next. Selanjutnya, seberapa baik pendapatan Lincoln dapat diterapkan di organisasi dan pengendalian dari perusahaan-perusahaan lain. Elemen-elemen dari pendekatan Lincoln terhadap organisasi. Yang pertama yaitu organisasi memberikan insentif pada pegawai yang besarnya sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan untuk perusahaan. Terdapat pula tunjangan berupa bonus akhir tahun yang dapat memacu produktivitas pekerja. Yang kedua, adanya kepemilikan saham oleh pegawai yang akan memperkuat semangat tim. Pegawai yang sekaligus menjadi pemilik akan mengetahui bagaimana laba dan rugi dihasilkan, sehingga mereka akan bekerja keras agar perusahaan menghasilkan laba yang pada akhirnya akan dibagikan dalam bentuk dividen dan pegawai sebagai pemilik saham. Dan yang terakhir, penekan biaya produksi sehingga serendah mungkin yang mengakibatkan harga jual menjadi murah yang menyebabkan Lincoln Electric menjadi pemimpin harga yang dapat dikalahkan. Selanjutnya apa yang menyebabkan pendekatan implementasi strategi Lincoln dapat menjadi berantakan? Pendekatan implementasi Lincoln mungkin bisa berantakan karena dalam perekrutan karyawan, perusahaan hanya mengandalkan wawancara, tidak ada tes psikologi, padahal psikotes sangat penting untuk mengetahui cocok atau tidaknya karyawan di posisinya. Yang kedua, penerapan sistem kompensasi diterapkan oleh Lincoln di berbagai negara dunia belum tentu bisa diterima karena setiap negara memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda. Dan yang ketiga, penghematan biaya yang dilakukan oleh Lincoln hanya pada memaksimalkan kinerja karyawannya tanpa melihat elemen yang lainnya. Tentu hal tersebut akan menjadi ancaman bagi Lincoln jika para pesaingnya telah menemukan penghematan biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bagaimana karakteristik strategi yang digunakan Lincoln Company untuk memenuhi keunggulan yang kompetitif dibandingkan perusahaan lainnya? Berbagai faktor mempengaruhi kesuksesan Lincoln, antara lain, Lincoln menempatkan pelanggan sebagai pihak yang paling penting dalam membangun kesuksesan perusahaan. Hal ini diwujudkan dengan menomorsatukan kepentingan pelanggan dengan menghasilkan produk berbiaya rendah namun kualitas yang tinggi. Lincoln memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memiliki saham perusahaan. Dengan begitu, loyalitas karyawan menjadi meningkat. Mereka dengan senang hati bekerja lebih keras untuk mencapai profit yang lebih tinggi.
insentif diberikan dalam bentuk bonus finansial yang di Amerika Serikat sangat cocok. Dari hasil wawancara didapatkan bukti bahwa karyawan merasa senang dengan sistem insentif tersebut dan mereka rela bekerja lebih keras untuk mendapatkan bonus yang lebih besar. Analisis kasus Lincoln. Pemberian bonus jika dikaitkan dengan manajemen kompensasi dalam kasus Lincoln sangat efektif sekali, terutama pemberian bonus kepada karyawan sesuai kinerja karyawan tersebut. Karena dengan pemberian bonus tersebut akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Salah satu di antaranya adalah dapat memacu karyawan untuk berprestasi dan bekerja lebih giat lagi. 2. Sistem pembayaran di perusahaan Lincoln, sistem hasil. Dengan diterapkan sistem hasil ini, maka karyawan akan bekerja keras dan bekerja dengan baik, memberikan kesempatan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Oleh karena itu, prinsip keadilan sebenarnya dapat diterapkan dalam sistem produksi. Kualitas produk yang perlu diperhatikan adalah kualitas produk yang dihasilkan, karena karyawan cenderung mencapai hasil yang lebih tinggi dan kurang memperhatikan kualitas. Kelemahan sistem hasil adalah kualitas produk yang dihasilkan kurang baik dan karyawan yang kurang mampu balas jasanya kecil sehingga kurang manusiawi. 3. Desain dalam kompensasi manajemen. Menyatakan tujuan kompensasi diantaranya adalah mempertahankan karyawan yang ada. Pekerja dapat keluar jika kompensasi tidak kompetitif dibanding perusahaan lain. Akibatnya, tingkat perputaran tenaga kerja tinggi. Akan tetapi, dalam perusahaan Lincoln, karyawan juga diberi kesempatan untuk memiliki saham Lincoln dengan tujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan, sehingga dalam perusahaan Lincoln tidak khawatir akan perputaran tenaga kerja, karena perusahaan Lincoln memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memiliki saham perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.